oknum jaksa memeras seorang ibu yang anaknya ditangkap kasus narkoba. Belum dilakukan pemeriksaan sudah kita copot. Kita pidanakan. Sering nggak menemukan kasus-kasus seperti ini? Oh, sangat sering. Nah, maka dari itu kepada para jaksa, jangan main-main dengan perkara. Kasus BTS bodong lah. Ini adalah penegakan hukum beneran. Ya. Apa ini adalah satu yang akhirnya bias ke politik gitu, Mbak? Kita menyadari makin bias. Iya. Ada gosipnya banyak. Partai dilibatkan semua. Jadi yang berhubungan dengan tiga partai ini adalah gosip politik apa belum terbuka faktanya? Dijawab juga kita akan tertampar. Yang katanya berita rekaman pembicaraan soal pembagian uang. Ini kayaknya sudah mau kepo deh. Kasus-kasus korupsi atau kasus penyelewengan dana yang akhirnya larinya gitu kan untuk katanya partai, Pak. Nah, ini. Sampai ada terakhir katanya aliran dana narkoba masuknya buat dana kampanye. Atau nak mau ngomong di sini. Oke. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan UIA, The Real Rumah UIA. Dan sekarang kita bersama Bapak Ketut Kapuspenkum dari Kejaksaan. Nah, jadi ini kemarin baru aja kita ngomongin soal jaksa, ya kan? Oknum jaksa. Sekarang saya didatengin jaksa. Pak, sebelum saya nanya, saya kemarin soal berita yang ada oknum jaksa dan polisi memeras gitu kan beritanya kan. Saya mau nanya dulu nih Pak. Saya juga mau nanya-nanya lagi soal kejaksaan yang lain-lain, kasus-kasus yang gede-gede termasuk korupsi BTS apa aja triliun, apa aja. minyak goreng, macam-macam Pak ya. Garuda boleh. Asabri, AJS boleh. Kita nggak kekurangan bahan kok Mas. Oke Pak. Kapuspenkum itu sebetulnya apa sih Pak tugasnya Pak? Jadi gini, Kapuspenkum itu adalah bukan sekedar tukang ngomong di media ya, tetapi juga bagaimana kita menjaga performa kejaksaan, citra kejaksaan di masyarakat itu menjadi bagus. Nah, itu loh. Sehingga memang tidak saja saya harus cuap-cuap di media, tetapi mendatangi antar lembaga, mendatangi masyarakat, ya bagaimana penegakan hukum humanis ini bisa diterima baik di masyarakat. Di samping juga bagaimana masyarakat menambah kepercayaan terhadap kejaksaan. Itu loh Mas Uya. Jadi selama ini kan orang berpikir jaksa itu tugasnya di sidang, serem, pakai pangkat, ya kan, menakutkan bagi masyarakat, ada jarak dari masyarakat. Nah, kita nggak mau seperti itu. Kita mau masyarakat tahu bahwa di sisi penegakan hukum secara represif ada juga penegakan hukum yang humanis. Nah, pertanyaan nih Pak, sebelum ke kasus-kasus besar. Kemarin sempat lihat kan pasti ada rame sekali yang namanya ada berita oknum jaksa dan polisi. Kita ngomong jaksanya aja kan, kejaksaan. Boleh. Memeras seorang ibu yang anaknya ditangkap kasus narkoba. Kemarin juga sempat beritanya naik di mana-mana, termasuk ada di podcast saya juga datang. Jadi dia dibilang diperas, diminta 100 juta. Kalau enggak anaknya diancam dari pemakai jadi pengedar. Mungkin supaya ingat ini kita nih. Polisinya tadi bilang nanti bisa kita kondisikan jadi rehab. Dia menjanjikan seperti itu, tapi nggak free, minta uang 10 juta. Alasannya buat pecah berkas. Dia mencarikanlah jaksa. Emang udah P21? Belum, makanya kita kan aneh di sini. Di oknum jaksanya juga langsung to the point ya. Ini biayanya 100 juta nih. Terus sudahlah 80 juta. Tapi harus bayar di depan 30 juta. Sisanya nanti boleh dicicil. Si ibu bilang, manalah ada duitku. Malah nyuruh apa yang bisa dijual. Putar video bukti si oknum memeras. Kami minta 10 juta. Karena mau ngasih kandid lagi, mau ngasih saksinya lagi. Berkasnya udah mau kita pecah nih. Ya, saya udah oke. Kasar kami itu udah oke. Jaksa itu kan pasti koordinasinya sama kami juga. Itu gimana tuh Pak? Gini, kami begitu ada berita, jangan berita isu aja kita tanggapi kok. Kenapa? Karena kita mau ya jaksa itu harus bersih, harus berintegritas dan profesional. Kita mau seperti itu ya. Apalagi di eranya Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin ini ya. Semua di saat kita lagi moncer menangani perkara-perkara gede, jangan sampai kerikil kecil menjadi sandungan kita tidak dipercaya oleh masyarakat. Jadi zero toleran kita sekarang.
kita langsung nggak ada toleransi nggak sama ada sekali buat yang toleransi. begitu-begitu pelanggaran-pelanggaran. Nggak ada. Ini bagi Oke. seluruh jaksa seluruh Indonesia juga Iya. ya, bukan hanya Oke. yang tadi di EKT itu ya. Iya, Kita langsung turun, Pak. iya. Kita lakukan, belum dilakukan pemeriksaan sudah kita copot. Copot jaksanya, tarik ke Kejaksaan Tinggi dalam rangka pemeriksaan. Oh, jadi jaksa ini udah dicopot berarti ini ya? Udah copot, dia tidak lagi mendapatkan jabatan struktural, tidak lagi mendapatkan jabatan fungsional. Jadi dia sudah bukan jaksa lagi Bukan berarti? jaksa lagi. Tapi tetap Ini ada sambil di menunggu proses. proses. Oke, Proses. oke. Maka dari itu hati-hati nih, jangan Iya. sampai prosesnya dipidana juga loh. Pak Jaksa Agung udah sangat tegas, kalau memang ada unsur pidananya kenapa tidak? Kita pidanakan biar menjadi contoh. Bisa tetap dipidana. Bisa Oke, dipidana. tidak hanya sanksi etik dan lain Tidak aja sebagainya. sanksi etik. Nah, maka Iya. dari itu ya kita mengimbau kepada para jaksa, jangan main-main dengan perkara, Iya. jangan main-main dengan rasa keadilan masyarakat. Iya. Jangan main-main dengan jabatan yang Anda emban. Iya, iya. Jangan melakukan tindakan tercela apalagi kan. Iya. Nah, ini kita hindari semua. Iya, iya. Nah, ini di podcast ini saya senang Pak, maksudnya Iya, dengan Pak. saya. Siapa? Sekaligus saya mengimbau nih. Iya. Tapi teman-teman jaksa di daerah, ya tolong penegakan hukum humanis itu tidak hanya dekat kepada masyarakat, tapi jaga marwahnya kejaksaan. Oke. Karena kita bicara penegakan hukum ini berhubungan dengan trust society ya. Jadi benar-benar bagaimana orang harus percaya sama aparat penegak hukum. Oh iya, Iya. kalau mereka tidak percaya mengadunya nanti kemana? Betul, Gitu. Pak. Ya itu yang kita harapkan. Maka dari itu ya semenjak Pak Jaksa Agung nih Mas, Jaksa Agung Pak ST Burhanuddin, Iya. angka kepercayaan publik terhadap kejaksaan selalu meningkat. Iya. Dari tahun ke tahun meningkat terus. Dari 5,6 beliau naik masuk, Iya. 6,3, 7,1, 7,5 sekarang 80. Iya. Nah sekarang kalau ada kasus-kasus kecil begini menjadi batu sandungan untuk meningkatkan kepercayaan, kita nggak mau. Ya lebih baik kita mengorbankan satu orang daripada mengorbankan lembaga. Oke. Jadi jaksa ini sudah dicopot, Copot, sekarang sedang proses proses pemeriksaan sudah dilaksanakan. dan tidak juga menutup kemungkinan dia akan dipidana. Bisa saja. Iya. Jadi begini, ketika ada laporan viral di masyarakat ya, masuk di beberapa media TV nasional ya, Iya. kita langsung turun ke lapangan. Iya. Turun ke lapangan, periksa, bahkan pada saat pemanggilan pertama, ya, para saksi korban ini nggak datang, kita datangi. Saya perintahkan, datengin mereka. Oh, justru langsung jemput bola. Jemput bola. Oke. Biar clear ini semua. Iya. Jangan sampai masyarakat menduga-duga. Caranya apa? Untuk melakukan tindakan tegas dilihat sama masyarakat, kita hukum dia, copot dia, kita umumkan di depan publik. Oke, hasil penyelidikan sementara gimana, Pak? Untuk sementara ini sudah di pengawasan ya. Iya. Nanti pengawasan yang memberikan hasilnya. Mungkin dalam waktu 2-3 minggu ke depan ini sudah ada lah. Gitu loh. Oke, sering nggak menemukan kasus-kasus seperti ini? Oh sangat sering. Karena namanya oknum kan di mana-mana ada Mas. Iya, iya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan suatu institusi bersih, clean 100% nggak Iya, bisa. semua lah. Ini di semua Seluruh institusi, Indonesia. lembaga, perusahaan Ada pasti semua, ada. ada ya. semua. Saya juga nih anak-anak buah saya kalau pada korupsi udah saya pecat semua, Pak. Iya. Kecuali korupsi waktu lah ya. Oh, korupsi waktu mas sering, Pak. Ini telat-telat. Tadinya saya bilang ada Pak Kapus Penkum mau datang, kalau telat awas lo ya, bilang gitu. Iya. Jadi yang begini ini bukan biasa, banyak terjadi. Banyak, Pak. Banyak terjadi. Dan kita lakukan tindakan tegas. Bahkan bintang 2 kita copot, Mas. Itu laporan apa tuh? Kasus apa? Ya hampir mirip lah, mirip-mirip Iya. sedikit ya. Ada yang tindakan tercela juga, ada yang menyalahgunakan kewenangan, ini biasa itu. Dan biasanya itu dari laporan masyarakat. Tidak disiplin aja kita copot kok Pak. Seperti apa, Pak? Misalnya Bapak tidak masuk sampai 30 hari. Iya. Nah, disersi, selesai dia. Selesai, jaksa copot. Nggak datang, selesai, bukan copot lagi. Iya. Diberhentikan tidak hormat. Diberhentikan dengan tidak hormat, PTDH. Ini dia. Nah, berarti kalau kayak oknum-oknum jaksa yang memeras atau meminta duit gitu ya, mempermainkan hukum Apalagi gitu ya. itu? Itu pasti di PTDH, Pak. Udah bukan PTDH lagi, kalau bisa dipidana. Oke. Perintah Jaksa Agung tegas. Kalau ada unsur pidananya, dipidana mereka. Nah, ini kayak gini-gini nih. Jadi Gitu loh. Ini Itu, masyarakat iya. kawal lah kita. Iya. Gitu. Yang kawal semua kasus yang kita tangani ya. Ya, jaga terus, kami juga menjaga marwah kejaksaan dengan Iya. cara seperti itu. oke. Kalau tidak ada tindakan tegas ya tidak ada menjadi contoh. Bahkan kami di NTB Mas, di Iya. NTB ini kasus penerimaan pegawai negeri, Oke. jaksa, Iya. ya udah senior, kita sidangkan hari ini. Oke, jadi penerimaan pegawai negeri dia melakukan Dia apa? melakukan penipuan kepada masyarakat, Oke. seolah-olah dia bisa memasukkan Orang. jadi pegawai. Iya. Kita sidangkan hari ini. Oke. Bisa dicek di NTB. Bahkan saya baru masuk jadi Aspisus waktu itu di Jawa Tengah. Aspisus 2018 ya, 2020 ya. Saya ke sana. Yang paling pertama saya tindak itu anak buah saya. Dia menggelapkan uang tilang. Dia sudah bilang, Pak, saya mampu bayar, Pak. Nggak ada, saya pidanakan kamu. Harus menjadi contoh. Nggak ada kamu. cerita, nggak ada zero Harus menjadi tolerance. contoh. Jadi penegak hukum itu harus menjadi contoh, Pak. Kalau Oke. kita tadi
sapunya kotor, kita mau nyapu membersihkan orang lain nggak ada mungkin lah. Iya, kotor terus ya. Kotor terus. Iya. Kita yang memulainya harus dari Iya. dalam gitu. Dan Pak Jasa Sogiri sangat konsen mengenai ini. Bayangin Iya. kita nangani perkara-perkara gede yang Iya. kerugiannya triliunan. Iya. Dari AJS 13 triliun, coba. Iya. Asabri Asabri. 26 triliun, Iya. Pak. Hampir 40 triliun untuk satu perkara aja. Iya. Bahkan terakhir itu ada perkaranya Duta Palma, kita nyidangkan kerugian 83 triliun, tapi diputus 34 triliun. Oke. Ya, ini perkara-perkara besar, jangan sampai tercoreng gara-gara hal yang kecil. Oke. Tapi Pak, sebetulnya nih kalau misalnya ini kan berarti juga peringatan juga pada oknum-oknum. Oh, iya. Bukan hanya jaksa, ini karena kita di kejaksaan, berarti kita ngomong oknum-oknum jaksa ya kan. Tapi ini semua lembaga kayak polisi juga sekarang lagi bersih-bersih. Jadi oknum-oknum hati-hati karena sekarang pemerintah kita lagi serius untuk menindak hal-hal seperti itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya masyarakat menemui hal-hal seperti tadi, misalnya mendapatkan ketidakadilan atau pemerasan dan lain sebagainya, oknum bisa lapor kemana, Pak? Lapor melalui surat bisa, Ya. melalui Satgas 53 kita punya. Iya. Satgas 53 itulah Satgas menegakkan integritas jaksa. Kemana hubunginnya? Ini di Jamwas. 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 Oke. Mereka langsung turun menangkap jaksa. Di mapping Pasti ditangkap. langsung diselidiki, diinvestigasi ya. Tidak ada waktu, tidak harus. Oke. Karena ini nggak kita butuh waktu spare, daripada meledak duluan lebih baik kita amankan duluan. Oke. Amankan setuju. bukan berarti Oke. mengamankan mereka tidak ditindak ya. Iya. Aman untuk diperiksa dan ditindak kalau terbukti. Oke. Nah, jadi masyarakat Ada ya, Satgas ya, 53, Satgas yang menegakkan integritas marwah kejaksaan. ya, jadi harus berani kalau mendapatkan perlakuan Nggak dari usah oknum apa langsung lapor, pasti ditindaklanjuti. Dan harus berani, jangan pernah takut. Selagi itu ada buktinya. Iya. Itu. Oke, dan Tapi kita harus- jangan iya. asal melapor. Kan kadang-kadang Oke. karena tidak senengan banyak yang Iya. yang melapor kan. Kadang-kadang karena kita nangani perkara gede, yang tentu banyak juga resistensinya terhadap kita kan. Iya, iya. Tapi Bazar-bazar lah, tetap, Pak. apapun itu, ya, informasi apapun yang ada di masyarakat, di media sosial, kita jadikan acuan, kita klarifikasi, tetap kita akan tindak lanjuti. Oke, Pak. Siap. Jadi, Bijakan. oke, kebijakan. Dan sebelum kita melangkah ke kasus selanjutnya, jadi oknum jaksa yang kemarin sudah dicopot, Udah dicopot. Bisa Dan dipidana? Bisa dipidana, ini lagi diproses. dan pasti di PTDH. Udah pasti. Pasti ya. Udah pasti. Ini lagi diproses Iya, ya. iya. Hukumannya tinggal nunggu ini dalam 2-3 minggu ini sudah mungkin sudah turun. Termasuk pegawai honorer yang ada di situ juga? Ya, semuanya kita Semua ya? periksa. Kalau honor kita keluarin ngapain sih? Iya, iya, udah itu lebih gampang, lebih gampang ya, 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 ya. Gitu loh. Oke, Pak. Nah, sekarang kasus yang di tangan kejaksaan, karena juga kita juga harus apresiasi bahwa banyak sekali prestasi yang dikerjakan sama kejaksaan. Ya akhir-akhir ini seperti contohnya yang paling baru adalah BTS kasus Polsek. BTS bodong lah ya, ya, yang dari Kementerian Menkominfo, dari Menkominfo. Oke, ini sekarang kan banyak orang yang mengait-ngaitkan beberapa kasus terakhir ini ada yang dibilang bias atau bias politik ya kan Pak. Tapi karena kebetulan aja ini kan masuk tahun politik gitu Iya. kan. Nah, terus Tapi kita bukan masalah politik ya. bukan, betul, bukan. Cuman kan karena lagi nyalon juga nggak nggak ada Pak, sama sekali, nggak nggak ada sekali. urusan ya. Tapi kan ini bias Pak, jadi kan orang banyak mengaitkan bahwa ini adalah penegakan hukum beneran. Ya. Apa ini adalah satu yang akhirnya bias ke politik gitu Pak. Nah, nanggepin itu gimana Pak? Statement-statement seperti itu Pak? Kita Iya. menyadari sekali ya dalam tahun yang situasi politik Iya. ya, kebetulan bersamaan Iya. kita menyadari sekali kita digiring bahwa ini kriminalisasi, Iya, ini betul. politisasi ini Iya. kita menyadari hal seperti itu. Tetapi perlu masyarakat saya jelaskan di sini Iya, ya. Jadi beberapa kali saya jelaskan beberapa media ya. Iya. Bahwa penegakan hukum itu adalah hansip penegakan hukum. Iya. Jadi tidak ada endeng-endeng lain. Kalau sudah ada yang lain-lain, ada pesan, ada macam-macam, itu sudah nggak murni. Betul Pak. Nah, ada beberapa alasan yang sampaikan di sini ya. Bahwa kasus ini sudah sejak lama kita lakukan penyelidikan. BTS ini Pak. BTS ini. Iya. Ya. Itu yang pertama. Itu jauh sebelum hingar-bingarnya pencalonan, penetapan Iya. presiden Iya. dari berbagai partai, kita sudah turun duluan. Iya. Itu artinya tidak ada lagi istilahnya kontribusi politik di sini sebenarnya Betul. ya. Satu itu. Yang kedua, kalau saya bicara ya ini udah awal tahun 2022 Mas. Iya. Gitu loh. Kemudian Jadi, iya, oke. di September kita sudah melakukan penyidikan. Iya. Penyidikan, kemudian Januari kita lakukan penahanan dan penangkapan penyidikan khusus istilahnya. Iya. Itu prosesnya. Jadi kalau lihat dari proses tahun per tahun, hari, minggu per bulan itu nggak ada kaitannya dengan politik sebenarnya. Betul. Yang kedua, ini kasus adalah proyek strategi nasional. Yang notabene kebutuhan masyarakat terhadap akses internet 4G ini sangat luar biasa. Ini hajat hidup orang banyak juga Pak. Hajat hidup orang banyak. Iya. Dan masyarakat di pedalaman Mas, di istilahnya 3T, terluar, terdalam, Iya. ya kan, terdepan. Ya, ini harus sama dapat akses seperti di Jakarta. Setuju Pak. Gitu loh. Nah kalau ini diabaikan tumbang nanti, apanya yang tumbang tindih, terlalu jauh gapnya.
dari sisi pengetahuan, dari sisi tadi hal-hal yang terkait dengan internet, transformasi digital lah, gitu loh. Nah, ini menjadi konsen kita. Makanya Pak Jaksa Agung sering ngomong sama kita ya, di media pun sering ngomong. Kita harus melakukan penegakan hukum khusus yang terkait dengan hayat hidup orang banyak. Ya. Gitu loh. Itu yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap kita ini meningkat. Salah satunya itu. Ya. Kenapa? Karena ini yang poinnya. Ya, jangan hanya yang kecil-kecil ditindak, yang besar harus ditindak dan kepentingan orang banyak ini harus kita akomodir. Gitu loh. Nih, ini salah satu ini yang menjadi pertimbangan kita bagaimana kita tindak. Dan yang ketiga, Mas, kerugian cukup besar. Oke. Dari 10 triliun, Mas, kerugiannya 80%. 8 triliun. 8 triliun. Bayangin. Itu udah angka mutlak pasti tuh, Pak. Itu angka akan bertambah lagi. Dari BPKP. Iya. Ya, dari BPKP. Iya. Dari hasil audit bisa bertambah, bisa juga berkurang, tapi selisihnya mungkin tidak terlalu jauh. Ya kan? Ini kalau kita nggak tindak, ini menjadi bumerang bagi mereka. Itu yang gede aja nggak ditindak kok, apalagi yang kecil-kecil kan. Ini yang kita khawatirkan, ya kan. Loh, kenapa Pak Menterinya ditindak ini Kak? Loh, mereka yang bertanggung jawab, gitu loh. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pembinaan, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan, yang bertanggung jawab beliau. Karena apa? Dalam kapasitas beliau sebagai tadi pengguna anggaran, dalam kapasitas beliau sebagai menteri. Ini dulu. Nah itulah yang menjadi alasan kenapa kita mengangkat kasus ini. Ya, sebelum-sebelumnya banyak tuh di perdagangan kita juga tindak, nggak ada yang ribut. Ya kan? Minyak goreng, gede juga, Garuda, Waskita 2,5 triliun, nggak ada yang ribut. Gitu. Nah tadi karena ini kebetulan tahun politik. Maka kewajiban saya datang ke sini untuk menjelaskan ini juga ini. Gitu. Tapi setuju sih Pak. Waktu berita ini keluar kan sempat ada di Indozone segala macam. Saya juga ada salah satu orang yang berkomentar. Waktu itu saya bilang, saya apresiasi waktu itu. Bravo kejaksaan. Saya sempat posting juga. Dan saya sempat bilang, harusnya di capture kirim ke saya. Harusnya pakai di ini ya, di mention ya. Terus saya juga sempat bilang bahwa waktu itu orang kan pada mengaitkan bahwa ini adalah kepentingan kriminalisasi politik atau penegakan hukum. Saya dulu berkomentar, saya bilang ini murni penegakan hukum. Jangan dibawa kemana-mana. Saya sempat ngomong tuh waktu itu di Instagram saya, di story saya. Bahkan sekarang yang beredar ini semakin luas, semakin bias. Iya. Ada gosipnya banyak. Partai dilibatkan semua. Berhubungan dengan 3 partai katanya. Ini kan sudah nggak sehat. Iya. Saya kepingin, ayolah kita kawal sama-sama. Masyarakat dukung kami. Ini kerugiannya gede banget loh. Oke, jadi yang berhubungan dengan 3 partai ini adalah gosip politik apa belum terbuka faktanya? Gosip politik dulu. Gosip politik dulu. Karena begini, Kapus ini tidak boleh berbicara mengenai kedepannya. Asumsi di awal, asumsi nggak boleh. Ya, tidak boleh kita bicara andainya seperti apa, nanti seperti apa. Enggak, kita bicara fakta yang sekarang. Oke, jadi gosip politik ini berarti sesuatu yang bisa tidak benar, bisa juga benar gitu kan? Saya nggak menjawab itu dulu. Oke, jadi gosip politik itu. Gosip politik. Tapi masih didalami ya Pak ya? Semua yang terkait dengan perkara ini pasti butuh pendalaman. Karena bagaimanapun yang namanya penegakan hukum ya, apalagi korupsi, yang paling terpenting bagaimana recovery aset. Bagaimana pengembalian keuangan negara ini menjadi bisa kita selamatkan sebesar-besarnya. Itu yang paling terpenting. Bukannya sekedar menindak Mas Uya. Gitu loh. Nah, caranya gimana? Aset tracing. Cari alirannya kemana. Follow the money. Follow the money, follow the aset, follow the suspect. Itu menurut Undang-Undang TPPU seperti itu. Tapi kalau ternyata emang ada hubungan atau aliran dana ke partai, entah 1 partai, 2 partai, 3 partai, berapa partai gitu. Kira-kira kejaksaan saya nggak jawab itu karena ngomong partai aku nggak jawab. Kepada siapapun. Nah gitu loh. Kepada siapapun gitu ya. Kepada siapapun masih kita kejar. Soalnya kalau sampai ke partai saya bingung, masa pemilu bisa nggak jadi gitu kan. Jangan sampai gitu kan. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Siapapun ada 2. Siapapun bisa orang, bisa badan hukum. Nah sekarang orang-orang yang sudah menjadi tersangka sudah 100% apa masih ada pengembangan? Kita lihat ke depan. Saya tidak berbicara, makanya saya nggak bisa bicara nanti gimana kondisinya. Kita lihat ke belakang. Karena ini masih pendalaman, masih proses penyidikan sedang berjalan, Pak. Bahkan perkara ini 5 sudah tahap 2 nih. Ntar lagi sidang, Mas. 2-3 minggu ini udah sidang perkaranya. Karena sudah tahap 2 ke penuntut umum. Cepat kan? Cepat sekali. Cepat. Kita nggak mau lambat, Mas. Jangan sampai karena kelambatan kita masyarakat lagi nambah bumbunya. Nanti di sidang kita lihat, kita buka semua di sidang. Fakta persidangan akan terungkap semua. Tidak akan ada yang ditutupi. Nggak ada, dan ini sidang ini kan terbuka untuk umum. Sama dengan kasus-kasus yang dulu seperti kasusnya Sambo, terbuka untuk umum. Kok masyarakat bisa menilai bagaimana kerjaan penuntut umum, bagaimana kerjaan kejaksaan nanti di lapangan, nanti bisa dilihat di sana. Oke, ini menarik sekali karena ini 8 triliun gitu kan. Kalau untuk perseorangan ya gitu kan, ini bisa mengalahkan rekornya dulu Setio Novanto ya. Itu udah kasus lama itu. Iya. Maksudnya kan kalau untuk perorangan kita nggak bicara yang gede-gede kayak Asabri dan lain sebagainya ya kan. Ini
ya agak memecahkan rekor ya gitu ya. Nah Pak, tapi intinya gitu kan, ini berarti kasus 8 triliun ini akan terus, persidangan akan terbuka dan terus bergulir. Terus bergulir. Harapan saya ya dukungan kepada media, kepada teman-teman kayak influencer kayak Mas Uya ini ya bagus banget ini sebenarnya menyuarakan ya. Sehingga masyarakat paham kasus ini bukan kasus terkait dengan politik. Ya, tapi ini saya setuju kalau itu. Hukum Ya, kalau dikaitkan dengan politik saya juga suka kesal sendiri, makanya Pak. saya agak-agak alergi kalau tanya, Pak ini gimana Pak ini? Wah, alergi juga tanya nih kok, nanyanya kok gini-gini terus sih nggak dijawab susah. Ya kan, dijawab juga kita akan tertampar gitu loh, gitu loh. Ya udahlah, kita tetap bicara tentang penegakan. Karena juga sekarang juga itu repot Pak, karena apapun yang saya lakukan sekarang pasti dikait-kaitkan politik juga gitu kan. Karena berhubung saya mau nyalek, jadi begitu aja lah aturan. Cuman ya udahlah kita. Tapi kedatangan saya sini bukan karena itu ya. Bukan karena apa? Saya juga nggak tahu saya ya. ngomongin penegakan hukum udah dari 2 tahun yang lalu. Ya, saya nyalek baru 2 bulan yang lalu gitu. Iya Pak. Nah sekarang intinya kasus Kominfo BTS bodong ini berarti persidangan cepat, kira-kira ujungnya akan di berapa bulan lagi? Saya udah bilang tadi, ini kalau tahap 2. Iya. Tahap 2 ya. Iya. Biasanya dalam satu proses penegakan hukum itu ya. Tahap 2 minggu kita mulai kita limpahkan. Iya. Kalau sudah pelimpahan 2 minggu, 1 minggu setelah pelimpahan sudah ada jadwal sidang. Iya. Nah, setelah jadwal sidang itu jadi 4 minggu sudah mulai running di pengadilan. Iya, iya. Cepat loh. Cepat Pak ya. Cepat. Kalau menurut hitungan saya sangat cepat banget. Tapi saya masih penasaran Pak, itu tersangkanya udah 100% apa masih ada pengembangan nih Pak? Nah, kita lihat ke depannya. Iya. Soalnya kan gosip-gosip politik bukan hanya berhubungan dengan partai, tapi juga ada nama-nama yang keluar muncul gitu kan. Kita sudah mentersangkakan dan melakukan penahanan 7 orang ini. Iya, iya. Kan? Tentu kalau misalnya alat bukti yang cukup, ya tidak sampai di sini. Pasti ada juga yang lain-lain juga kan. Ya akan terus bergulir lah, karena penyidikan masih terus berjalan. Yang katanya berita rekaman pembicaraan soal pembagian uang tuh kalau ada Pak? Itu nanti terungkap di persidangan. Oh gitu Pak. Kalau di sini diungkap nanti namanya trial by press. Oh iya betul. Mau tahu aja kepo ini. Soalnya baru beredar nih ada rekaman pembicaraan ini, ya. Ini kayaknya sudah mau kepo deh. Namanya Uya si kepo ya. Nah Pak, soal kasus minyak goreng. Iya kan? Ini kan semua ini kita harus akuin juga. Beberapa waktu terakhir ini di setahun terakhir ini kasus semua akhirnya bias politik. Orang akhirnya politik. Iya kan? Nah, untuk kasus minyak goreng nih, Pak. Gimana? Minyak goreng ini ya kebetulan saya apresiasi teman-teman putusan MA terakhir ya. Iya. Itu sudah menghukum lebih berat daripada yang pertama. Oke. Ya, ada yang putusannya cuma 1 tahun 7 bulan, ada yang 2 tahun pada saat pengadilan tingkat pertama. Tapi ketika pengadilan tinggi naik ya mudah-mudahan nanti di ujungnya juga naik gitu. Ini lagi sedang bergulir juga di persidangan. Dan mereka kadang-kadang tidak cukup sampai di Mahkamah Agung, mereka pasti PK melakukan melakukan upaya hukum luar biasa. Bukan hanya upaya hukum biasa. Ya karena kalau mereka puas kan mereka dikasih kesempatan. Karena hukum memberikan kesempatan seperti itu. Betul sekali. Ya kami intinya apa? Jaksa itu udah meyakini bahwa itu bisa selesai kasusnya gitu. Itu intinya seperti itu. Yang paling penting kerugian negara bisa dikembalikan. Itu bayangin masyarakat sampai ngantri sampai meninggal kan. Kita produser terbesar minyak di Indonesia, di dunia. Iya, di dunia. Kelapa sawit ya kan. Kita hanya peruntukan domestik cuma 20%, Mas. Masa kita sampai langka? Itu aneh, Pak. Aneh nih. Aneh. Berarti itulah korupsi di kebijakan ini perlu kita cari gitu loh. Ya kan? Kalau yang lain korupsi di pengadaan, ini korupsi di kebijakan. Ini kenapa sampai pemerintah dilawan oleh para pengusaha? Ini perlu kita dalami semua. Maka terjadilah perkara minyak goreng. Kalau bicara case, Mas, itu macam-macam modusnya. Bahkan kayak asuransi Jiwasraya dan asuransi Asabri. Ya bukan asuransinya korupsinya, tapi direinvestasinya di pasar modal mereka korupsi. Mereka membangun harga namanya saham gorengan. Nah itu jadi korupsi. Begitu ketika kita jual kembali sahamnya, udah nggak ada harganya. Iya, karena saham gorengan ya. Gila enggak? Ya, kalau enggak punya kecerdasan luar biasa nggak bisa mengungkap itu. Menganalisa itu, Pak. Nggak bisa gitu loh. Orang berpikir asuransi dikorupsi ambil uangnya, nggak kayak begitu polanya. Ya kan? Ada reasuransi, ada reinvestasi setelah uang itu kumpul. Gitu loh. Nah, di sana mereka bermain. Sekarang di mana ada gula, di sana ada semut. Semut pasti. Ya, di sana ada kejahatan juga. Gitu. Nah, ini yang mereka manfaatkan. Bahkan orang-orang yang kayak dana umat kayak gitu ya. BPJS tenaga kerja ini kan gede ini.
Iya. Ini kalau kita nggak kawal, Mas, bahaya gitu loh. Ya, BPJS juga akan kita bahas minggu depan ya, soal Gitu ternyata ada fakta rumah sakit yang memberikan data-data palsu ya. Ya, Dan nanya ke data-data rumah sakit, bodong. jangan tanya ke saya ya. Ya. Gitu loh. Tapi itu juga kayak, itu kan tadi Jiwasraya segala macam berhubungan dengan orang banyak juga. Tapi juga kayak soal ini Bumi Putra juga mungkin bisa selidikin nih kali ini. Nah, gini. Sudah banyak aduan-aduan yang masuk nih. Saya harus cerita tentang Bumi Putra. Yes. Termasuk saya ada duit saya di sana juga, Pak. Nah, itu. Iya. Ini bukan curhat kan? Iya, bukan. Saya mewakili kepentingan orang banyak. Betul, Pak. Nah, ke depan begini, sekarang ini kan korupsi itu Iya. masih ke ranah keuangan negara. Iya. Ya, keuangan negara, ya, perekonomian negara itu kalau Iya. kita mengacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi yang Iya. sekarang. Di beberapa negara sudah menganut yang terkait dengan kepentingan orang banyak sudah masih menjadi ranah korupsi. Iya. Ini belum ada di kita. Iya. Makanya kalau mau merubah undang-undang tentang korupsi ke depan, ya, yang terkait dengan kepentingan orang banyak juga harus korupsi. Kayak Indosuria. Kalau saya harus korupsi. Baru saya mau nanya, Pak, ya. Nggak bisa dibawa penipuan, Pak. Iya, Kalau iya, penipuan iya. diancam hukuman cuma 7 tahun selesai. Iya. Itu loh. Nah, ini harus korupsi dibawa kasus gini. Nah, kita nggak bisa masuk ke apa tadi? Bumi Putra. Bumi Putra. Ya, karena ini swasta. Iya. Tapi mereka kan mengambil kebijakan mengumpulkan uang tuh adanya mereka tuh karena pemerintah kan. Betul. Ada legitimasi dari pemerintah gitu loh. Kalau dia bodong, ya harus bawa korupsi gitu loh. Nah, ini ke depan harapan saya ini Iya. kasus-kasus yang besar seperti ini harus masuk ke ranah korupsi. Di beberapa negara udah menganggap sistem itu. Sehingga kita nggak bisa masuk. Kalau ini dibawa ya sama dengan bank bodong, sama Betul. dengan koperasi bodong, kayak begitu akhirnya, Mas. Serba Sama salah. dengan asuransi bodong. Iya. Yang notabene kejaksaan nggak punya kewenangan yang itu gitu loh. Iya. Nggak punya kewenangan kita. Iya. Kalau punya kewenangan korupsi, TPPU, kita masuk. Itu karena kita spesialis yang gede-gede, Mas. Spesialis yang gede-gede. Dulu kalau nggak salah Pak Ketut juga pernah di KPK, Pak. Ya? Pernah, saya Iya. hampir 4 tahun 3 bulan saya ke sana. Juga nangani yang gede-gede, tapi bisa di-searching lah di Google. Asal nggak mau ngomong di sini. Oke, Pak Ketut, saya mau tanya nih. Selama di KPK, di kejaksaan gitu kan, pernah nggak mendapatkan tekanan politik? Jujur, Pak. Tekanan diri ya. Iya. Tentu begini. Personal lah jadi. Tentu begini. Lagi menangani satu kasus gitu ya. Apapun profesi Anda, Iya. apapun profesi Anda, resiko itu pasti ada. Iya. Iya kan? Resiko ada. Tapi saya tidak mau nakuti anak buah saya, tidak mau nakuti anak-anak saya di jaksa-jaksa saya masih muda, gagah-gagah, performanya saya tidak mau nakuti. iya. Tapi semua profesi ada resikonya. Iya. Itu bagian daripada pekerjaan. Iya. Sehingga kita nggak usah takut dengan resiko intimidasi, ya, resiko kemungkinan kita punya keluarga di gini kan. Karena banyak kasus di tempat kita juga sama. Nangani perkara teroris. Perkara-perkara yang terorganisir seperti perkara narkotika, TPPO, ya, trafficking yang pernah dibahas sama Mas Uya, termasuk juga perkara yang tadi korupsi. Ini kan terorganisir nih. Sangat terorganisir. Istilahnya bukan white collar crime, ya. Apa namanya? Udah nasional internasional ini Yes. kasus. Pasti ini risikonya banyak. Benar, Pak. Maka dari itu yang paling penting bagaimana kita profesional menangani. Jangan bermain 2 kaki, apalagi 1 kaki, hati-hati. Jangan aneh-aneh, Iya. itu loh. Jangan menjanjikan sesuatu, itu loh. Kita profesional, pakai kacamata kuda. Kayak itu, ya, kalau yang itu dilakukan oleh teman-teman di pelaksanaan di lapangan, saya kan nggak akan ada masalah. Gitu. Mengenai intimidasi teror itu biasa. Betul. Asal kita jangan tanggapi secara serius. Nanti ketakutan nanti. Kalau penegak hukum takut, siapa yang melindungi masyarakat nanti? Betul, Pak. Untuk melihat orang benar apa enggak saat dia membongkar satu kejahatan atau mungkin mengomong satu bicara soal ketidakbenaran itu kan. Ngelihat saat dia ngomongnya lurus-lurus aja, ya artinya dia tidak punya beban dan tidak punya beban kan. Tidak butuh dukungan dan juga tidak minta dukungan gitu kan. Artinya memang orang itu apa adanya gitu kan. Kan kalau kita juga punya borok, Pak, ngomong suatu hal yang nggak benar pasti ada ketakutan aja. Iya. Nanti gue diserang nih. Nanti gue diserang nih. Nanti kita punya apa-apa diserang nih. Iya, Nah, iya. zamannya sekarang viral lagi kan. Iya. Nah, begini, di era transformasi digital ini membantu kita juga, Mas, dari sisi pembuktian. Iya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu anak-anaknya tiba-tiba bawa mobil mewah, Iya. tinggal di apartemen mewah kayak Mas Uya kan. Iya, betul. Nah, syukurnya Mas Uya Tapi nih, mobilnya tuh tua-tua, Pak. dan syukurnya Mas Uya, ya lagi ini udah kaya gitu loh. Iya. Udah jadi artis duluan. Kalau Pak. udah jadi artis dulu kan, tadi bergaya-gaya di luar juga nggak masalah. Biar Gitu. itu. Yang susahnya lagi, mereka udah miskin, begitu jadi pejabat kaya raya, ini Iya, berbahaya. iya. Ya. Tapi itu buat saya sih, buat penegak hukum ya, terutama kami, itu membantu banget. Iya. Gitu loh. Kita bisa melakukan aset tracing tadi. Gampang Kalau sih. ada suspek, Iya. suspek itu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Iya, betul. Ya kan? Orang-orang yang relasi mereka. Nah, sekarang yang belum tersentuh apa? Goalkeeper istilahnya.
Itu loh. Saya nggak mau bahas itu lah. Iya, panjang nih Pak ya. Panjang ceritanya. Ini satu kuliah, satu SKS loh Mas. Iya, Bapak juga ini akademisi kan ya Pak? Saya ngajar di beberapa tempat, bahkan saya beberapa kali nguji S3 ya. Uji S3 nih di Undip, di Unila ya, di beberapa perguruan tinggi lah. Oke. Gitu. Saya akademisi juga, tukang nulis buku Nulis juga. buku. Siap Pak. Nih Pak, tanya lagi nih Pak. Soal BUMN karya nih Pak. Iya kan? Oh ini menarik ini. Iya, ini kan ibaratnya kan proyek-proyeknya kan ada di pedalaman-pedalaman, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, jalan dan lain sebagainya kan Pak. Dan proyek-proyek yang besar gitu kan, yang dananya besar itu pasti kan juga ada lubang-lubang atau peluang-peluang untuk orang markup, untuk korupsi di situ. Ya. Nah, kejaksaan dalam melihat proyek-proyek itu ya, BUMN karya itu apa melakukan investigasi sampai ke dalam situ? Apa menunggu saja di hilirnya saja gitu? Nah, gini saya cerita ya. Iya. Dari tahun 2020 sampai sekarang kita sudah melakukan penindakan, bahkan ada sebagian penyelidikan 14 BUMN. Iya. 14 BUMN. Iya. Banyak nggak? Banyak banget menurut saya. Iya. Ya kan. Nah, kejaksaan ini tidak menunggu. Kita ada namanya bidang intelijen. Iya. Mereka turun ke lapangan. Iya. Informasi apapun, termasuk informasi Mas Kuya misalnya secara media sosial. Ya, sekarang ini tadi saya bilang diuntungkan kejaksaan ini, gitu loh. Diuntungkan dengan ada, jaksa memeras, jaksa melakukan tercela. Diuntungkan kita. Gak gitu. usah repot-repot, Gak usah repot, berita ambil klarifikasi. Iya. Termasuk ini, laporan itu tidak saja kita menunggu, tapi mencari juga tadi, karena kita juga punya patroli media. Media massa dan media sosial. Setiap hari kita lakukan ini. Ketika ada penyimpangan di daerah, kita share ke daerah. Oh, kerugiannya kecil, nggak harus di Kejaksaan Agung. Kita share ke daerah. Oke. Gitu loh. Nah, besar, nah kita tangani. Gitu loh. Jadi jaksa itu tidak tidur. Gitu. Penegak hukum itu nggak ada yang tidur. Kita melek terus 24 jam, Mas. Gitu loh. Memantau situasi dan kondisi yang ada. Gitu loh. Jadi ini BUMN karya nih juga jangan macam-macam nih ya, karena diawasi semua ya. Kita udah ada contohnya. Kemarin kita menindak Waskita ya, sampai Waskita. direktur utamanya pun kita jadikan tersangka. Itu kerugian 2,5 triliun Mas, dari 5 triliun penyertaan modal yang dilakukan oleh negara. Itu fiktif. Sebagian besarnya fiktif. Iya, bodoh semua di Indonesia sekarang apa aja bodong Pak ya. Nah ini jadi bagian pembelajaran buat mereka juga. Ini kadang-kadang kan mereka banyak ngutang Pak, dalam tanda kutip ya. Kerja ngutang ya. Akhirnya untuk menutupi hutang tuh masuk modal negara itu untuk membayar. Nah untuk membayar dibikin ada proyek-proyek fiktif. Ini yang terjadi Mas. Ini tidak hanya di Waskita, di tempat lain juga ada. Hanya kita sedang menunggu saja. Sedang menunggu. Saya tidak nakut-nakutin, Yang terjadi seperti ini. Ya, tapi nggak apa-apa, nakut-nakutin nggak apa-apa. Harus ditakut-takutin, karena sekarang ditakut-takutin aja orang masih begitu gitu kan. Apalagi nggak ditakut-takutin. Dan kerugiannya gede banget loh, 2,5 triliun. Iya, uang negara disikat-sikatin Pak. Buat kontrak fiktif, seolah-olah ada pembelian, seolah-olah ada pekerjaan. Kita cek lah Pak, nggak ada. Termasuk ada orang saksi ahli dari yang dibayar 17 miliar, orangnya nggak ngerasa itu Pak. Ya itu yang terjadi. Iya, itu yang di BTS kemarin ya. Oke, Pak. Sekarang banyak lagi nih terakhir nih Pak. Kasus-kasus korupsi atau kasus penyelewengan dana yang akhirnya larinya gitu kan untuk katanya partai Pak. Nah ini gimana nih Pak? Sampai ada terakhir katanya aliran dana narkoba masuknya buat dana kampanye. Ini biar nggak panas, saya nggak mau jawab ya. Nggak mau jawab itu ya. Mau jawab ya? Itu panas nanti. Ya, karena saya biarpun saya juga caleg, orang partai mah saya nanya aja Pak. Kalau tahun politik ini sensitif ngomongin partai, ngomongin nyalek, ya ngomongin presiden, apalagi sensitif. Jadi lebih baik nggak usah saya jawab. Iya, tapi beritanya ada loh Pak. Kita tadi, semua berita, informasi di media sosial, media massa, tentu kita jadikan rujukan untuk mengklarifikasi kasus yang kita bangun. Iya. Ya kan? Salah nggak? Nggak salah. Bagus untuk kita, untuk penegak hukum itu sangat bagus sekali. Informasi itu menjadi lebih luas, lebih ramai ya. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf ya Mas, informasi itu hanya sekedar informasi. Hanya informasi belaka. Ya, ada hoax, ya, ada karena kepentingan, ya. Kita tetap kita pelajari. Jadi jangan khawatir masyarakat yang melapor, apalagi yang mengupload kepada kita, jangan khawatir, nggak ada tindakan apapun. Ya. Paling kita klarifikasi gitu aja. Klarifikasi dalam artian tidak nakut-nakuti juga, malah saya senang. Saya welcome banget terhadap semua informasi yang ada di media sosial, media massa, termasuk masyarakat, termasuk Mas Kuya.
punya kewajiban untuk saya untuk memberikan informasi yang terbaik. Kalau gini saya lebih enak Pak. Jadi orang-orang yang selama ini ngadu ke saya, hotline saya kan banyak banget nih. Maaf nggak semua saya bisa podcastin. Tapi kalau bisa ada kayak begini kan saya bisa langsung terusin nih Pak. Bisa. Saya ada informasi Pak. Iya. Bisa. Nih Pak, gitu kan. Saya senang sekali. Jadi ada jaminan akan diselidiki kok. Datang ke ruang tempat saya juga saya terbuka. Betul Pak ya? Betul, Tadi datang semua banyak repot. Nggak apa-apa. Kan kami Hubaga ini menerima demo setiap hari loh. Iya. Demo setiap hari, laporan setiap hari ada di tempat kami. Iya, iya. Tentu kami ada tadi klasifikasi, kita lakukan penelitian, ini benar apa enggak, ini ada karena dendam apa enggak. Ya tidak semua juga ditangani di Kejaksaan Agung. Iya, kita harus klasifikasi dulu. Ini benar-benar unsurnya apa gitu kan. Ada dan yang kalau gede kerugiannya misalnya triliun, pasti kita turun. Tapi kalau yang kecil ya masih misalnya hanya ratusan juta, hanya puluhan miliar, kita serahkan ke daerah. Kan kita punya kaki tangan di daerah. Iya. Biar mereka nggak tidur. Iya, ya benar, biar bagi-bagi tugas lah Pak. Siap. Kalau begitu kalian teman-teman yang nonton hari ini ada aduan apa? Bisa tadi ada 53 tadi ya. Satgas 53. Satgas 53 atau mau ke saya langsung? Semua informasi akan saya langsung teruskan. Mau soal ada penyelewengan oknum-oknum, mau ada kasus-kasus yang kalian tahu gitu kan ya. Juga tentang penyelewengan dana apapun, lapor kita kasih. Kita bantu juga aparat-aparat kita untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan lebih mudah lagi. Makasih. Dan yang pasti ada jaminan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ya. Terima kasih Mas Uya. Pak Ketut, terima kasih banyak. Siang ini udah diberikan ruang lah buat saya untuk komunikasi dengan Mas Uya dan publik tentunya. Siap. Satu hal, mohon dukungannya untuk Kejaksaan lebih baik dan lebih hebat ke depannya. Salam buat Pak Burhanuddin. Siap. Oke, kapan saya mampir ke podcastnya Kejaksaan? Boleh. Kita terbuka kapan saja. Iya, iya. Ya, anytime. Siap, Pak Ketut. Dan harus masuk Kejaksaan, loh kan? Maksudnya Pak? Enggak. Ini bias nih, ya. Maksudnya begini. Iya. Jangan saya sampai diundang ke sini podcast untuk Kejaksaan, tapi tetap di Kejaksaan biar ada warnanya. Oh iya, saya maksudnya Kejaksaan untuk ya, diundang podcast ya, Pak. Iya dong. Jangan diminta keterangan dong, Pak. Ya. Bapak udah nakut-nakutin aja gitu ya. Bisa aja Pak Ketut. Kalau ngomong sama artis ini susah nih. Iya. Apalagi ada lawan-lawannya sedikit. Oke. Siap ya. Terima kasih banyak ya. Dan you, silakan kasih komen ya kan. Dan juga misalnya mau hubungin Satgas 53 segala macam, ini ada nomornya nanti di bawah ini kita akan kasih. Ada. Ya. Ada juga Instagramnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya Surya Utama dan Pak Ketut pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.